Assalamualaikum Bu Puja. Waalaikumsalam Bu Nelly. Apa kabarnya Bu Puja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu Puja, di percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah saya lakukan, yang tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Puja lakukan di kelas. Baiklah Bu Puja, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang Bu Puja rasakan setelah Bu Puja melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan CSE selama proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah Bu ya. Yang saya rasakan itu saya merasa senang karena sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada peserta didik saya, dan saya juga memasukkan unsur KSE ya Bu. Saya merasa pembelajaran model ini cukup efektif saya terapkan kepada peserta didik saya Bu, seperti itu. Ya, berarti pembelajaran ini sangat efektif, apalagi peserta didik Bu Puja ini anak berkebutuhan khusus ya, Bu. Anak tunagrahita. Nah, kemudian Bu Puja, pertanyaan kedua, dalam Bu Puja melakukan proses pembelajaran di kelas yang saya observasi kemarin, apa kendala dan hambatan Bu Puja dalam proses pembelajaran itu? Hambatan yang saya rasakan itu diantaranya Bu ya, kan anak saya ini tunagrahita ya Bu, memiliki karakteristik yang unik-unik dan tentunya pembelajarannya itu setiap anaknya itu berbeda-beda karena perkembangan intelijensi dan juga perkembangan yang lainnya beda antara anak satu dan anak lainnya. Nah, karena pembelajaran yang berbeda-beda, jadi saya menerapkan belajarnya satu persatu. Nah, kalau saya mengajar anak A, maka anak B nanti akan chaos seperti itu. Itu hambatan yang saya rasakan di dalam mengajar. Iya, karena di sini anak Bu Puja ada sekitar 4 orang atau 5 orang ya. Jadi memang harus dibimbing satu persatu ya Bu Puja. Iya, seperti itu. Oke, baiklah Bu Puja. Nah, kemudian Bu Puja, apa yang membuat Bu Puja ini sudah merasa puas ya? Puas dan berhasil dalam pembelajaran yang mungkin dilakukan. Ya, saya merasa puas itu karena apa ya Bu ya? Karena saya melihat anak-anak saya itu bisa nyaman, bisa senang dan tenang saat dalam pembelajaran, itu membuat saya puas seperti itu Bu. Karena seperti yang kita ketahui, anak yang memiliki ketunaan seperti tunagrahita itu kan kalau di lingkungan luar itu sering tidak dianggap Bu ya. Dan di sekolah lah itu tempat mereka bisa berinteraksi dengan bebas, dengan senang seperti itu. Iya ya, berarti mengajar anak tunagrahita ini memang membutuhkan kesabaran Bu Puja ya. Pasti. Apalagi dalam proses pembelajarannya seperti itu. Kemudian Bu Puja, apa hal positif yang Bu Puja lakukan dalam proses pembelajaran? Iya, selain melakukan proses pembelajaran dan transfer materi kepada murid, kepada peserta didik, saya juga berusaha untuk membangun kedekatan dan juga kelekatan dengan setiap peserta didik saya, dengan tujuan nanti kalau sudah terbangun raportnya, bondingnya saya dengan anak didik saya nanti, saya harapkan nanti mereka akan merasa nyaman dan juga saat saya memberikan pelajaran itu dapat dicerna dengan baik karena ada kenyamanan tadi kan. Berarti bondingnya dulu yang dibangun dengan anak-anak, dengan anak-anak merasa nyaman dengan kita, mungkin proses pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar ya. Baiklah Bu Puja, kemudian Bu Puja dari proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin, apa yang harus Bu Puja tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Nah ya, yang untuk saya tingkatkan lagi pastinya saya ini harus lebih kreatif dan inovatif lagi ya Bu ya. Baik itu dalam menyiapkan materi pembelajaran dan juga gimana nih saya menggunakan media-media yang lebih kreatif dan edukatif lagi seperti itu. Apalagi kalau untuk anak berkebutuhan khusus yang memang kita harus pandai-pandai mencari media ya. Iya. Oke, baiklah, pertanyaan terakhir ini Bu Puja, refleksi atau tindak lanjut yang akan Bu Puja lakukan untuk ke depannya seperti apa? Refleksinya kan dari serangkaian yang telah saya lakukan, itu mungkin saya sebagai seorang guru harus lebih baik lagi dalam men-setting kelas saya, misalnya dalam menentukan waktu-waktu, oh yang si A dulu yang mulai belajar ini hari ini, habis itu si ini lagi, itu untuk menjaga fokus anak saya kan, seperti itu. Dan juga tindak lanjutnya ya saya bilang, seperti saya bilang tadi, saya lebih ini lagi ya Bu ya, lebih inovatif lagi, dan juga saya ingin bekerja sama lebih lanjut lagi
dengan wali muridnya kan, agar pembelajaran yang di sekolah itu tetap berlanjut di rumah, karena waktu mereka di rumah kan sangat lama kan dibanding di sekolah seperti itu. Berarti intinya berkolaborasi dengan orang tua, Iya. karena waktu anaknya lebih banyak di rumah ya. Iya seperti itu. Oke. Baiklah Bu Puja, terima kasih atas waktunya. Ya sama